Shalom anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian semua hari ini? Bapak berdoa kiranya perlindungan, kasih, dan berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam kehidupan kalian semua. Haleluya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran agama Kristen. Bapak berharap kalian semua tetap semangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak mau sebelum kalian mendengarkan firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan, kalian terlebih dahulu memuji, menyembah Tuhan dengan lagu pujian yang ada di Google Classroom. Dan Bapak minta sebelum kalian mendengarkan penjelasan firman Tuhan ini, kalian memulainya dengan doa terlebih dahulu. Berdoalah sebelum mendengarkan penjelasan firman Tuhan yang Bapak sampaikan dalam video ini. Haleluya. Bapak juga mau mengingatkan buat kalian semua supaya menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang akan Bapak sampaikan hari ini, karena nanti Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan, dan setelah kalian mengerjakan tugas yang Bapak berikan, kalian dapat mengirimkannya ke Google Classroom. Oke, haleluya. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Kristen dengan judul atau tema Sampai Putih Rambutku. Haleluya. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 46 ayatnya yang ketiga sampai ayat yang keempat. Bapak berharap kalian juga membuka Alkitab kalian dan kita akan baca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Apakah kalian sudah siap? Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca adalah firman yang ditujukan kepada bangsa Israel, yaitu bangsa keturunan dari Yakub, ya, yaitu umat pilihan Tuhan. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, umat pilihannya, bahwa Dia adalah Tuhan yang telah mendukung sejak dari kandungan. Dia adalah Tuhan yang mendukung sejak dari rahim. Jadi Allah memberitahukan kepada umatnya bahwa dialah Allah yang sudah memberkati, memelihara dan menolongnya sejak mereka masih ada di dalam kandungan atau rahim ibu mereka. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat keempat firman Tuhan juga menegaskan bahwa Dia tidak hanya menyatakan sebagai Allah yang telah memberkati, menolong, memelihara umatnya sejak dari kandungan atau rahim saja, tetapi juga menyatakan sebagai Allah yang akan selalu bertanggung jawab untuk memberkati, memelihara, dan menolong umatnya sampai umatnya tersebut memutih rambutnya, yang artinya Tuhan akan memberkati umatnya sampai usia mereka tua, bahkan sampai akhir hidup mereka. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Allah kita begitu luar biasa. Allah kita kasih-Nya, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang mengasihi sejak umatnya, sejak kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Bahkan kasih-Nya akan dinyatakan, pertolongannya akan dinyatakan, pemeliharaannya akan dinyatakan terus sampai pada masa tua. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua orang tidak akan selamanya menjadi anak-anak.
semua manusia yang terlahir ke dunia dan dikaruniai kehidupan oleh Tuhan akan terus mengalami pertumbuhan. Manusia akan lahir dan terus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Dari bayi bertumbuh menjadi anak-anak dan bertumbuh lagi menjadi dewasa, remaja, kemudian bertumbuh lagi menjadi orang dewasa, dan akhirnya dia terus bertambah usianya dan akhirnya menjadi tua. Tubuh yang kuat dan gagah perlahan-lahan akan menjadi tua. Kekuatannya menjadi berkurang dan tak berdaya seperti pada waktu masih muda dahulu. Rambut yang hitam dan tebal perlahan akan menipis dan menjadi putih, ya. Bapak sudah merasakan dulu rambut Bapak ini masih hitam, tapi dengan bertambahnya usia saat ini rambut Bapak mulai ada yang putih-putih. Bahkan rambut Bapak dulu tebal, sekarang mulai tipis, ya. Nah, itu dengan bertambahnya usia. Kulit yang dulunya kencang berubah menjadi keriput. Jalan pun tidak tegap lagi, ya. Dan badan menjadi bongkok, ya. Suka atau tidak suka, dengan bertambahnya usia, semua orang akan menua atau menjadi tua. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kalian mungkin tidak menginginkan, kalian mungkin tidak mengharapkan hal ini terjadi dalam kehidupan kalian. Tetapi suka atau tidak suka, kita semua akan mengalaminya. Jika kita nanti telah menjadi tua, kita akan menjadi semakin lemah, kekuatan kita akan semakin berkurang, tenaga kita akan semakin berkurang. Anak-anakku dikasih, kulit kita yang dulunya kencang, ya, menjadi keriput, ya, dan rambut kita menjadi putih. Haleluya, haleluya. Tetapi syukur kepada Tuhan, hari ini kita telah melihat janji Tuhan yang sangat luar biasa, di mana di dalam firman Tuhan kita mendapatkan janji Allah yang sangat luar biasa, di mana Dia berjanji akan bertanggung jawab untuk memelihara, untuk menolong, untuk memberkati, bahkan mengasihi kehidupan kita sampai kita nanti tua. Haleluya. Haleluya, kasih setia Tuhan itu berlaku untuk selama-lamanya bagi kita yang mengasihi Dia. Pertolongannya, kasihnya tidak pernah berubah. Anak-anakku nih kasih Tuhan. Pemeliharaan Allah tidak hanya untuk anak-anak yang masih bergantung kepada orang dewasa. Pemeliharaan Allah juga tidak hanya untuk remaja yang belum banyak pengalaman. Pemeliharaan Allah dinyatakan sampai dengan rambut memutih atau sampai tua nanti. Itu janji Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Bukankah kita membutuhkan pertolongan setiap saat? Kita ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita membutuhkan berkat Tuhan setiap hari di dalam hidup kita. Tetapi di dalam kehidupan ini ada banyak orang yang tidak mau menyerahkan hidupnya, menyerahkan dirinya untuk dipelihara oleh Allah. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri, mereka mengandalkan pikirannya sendiri. Ya, orang yang seperti ini ya merasa bahwa dia mampu menanggung semua kehidupannya sendiri. Sesungguhnya manusia ya di dalam menjalankan kehidupan ini, dia tidak bisa berjalan sendiri, dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa mengandalkan kepintarannya sendiri, tetapi dia butuh kuasa Tuhan, dia butuh pertolongan Tuhan, dia butuh kasih Tuhan, dia butuh berkat Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah akan menggendong orang percaya, yang artinya bahwa Allah akan menggendong semua masalah dan kesulitan yang dialami oleh orang percaya. Inilah janji Allah kepada orang yang percaya kepadanya. Sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu
terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ayat ini disampaikan kepada bangsa Israel, di mana Dia adalah Allah yang telah menggendong mereka, telah menolong mereka, telah memberkati mereka dari sejak kandungan mereka, berada di kandungan, dan sampai mereka tua. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang terus memberkati. Setiap saat dalam keadaan apapun, Allah tidak akan membiarkan manusia. Karena di dalam kehidupan ini, manusia tidak hanya mengalami semua hal yang menyenangkan, tetapi manusia juga menghadapi pergumulan, persoalan, kesulitan, atau penderitaan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah tidak akan pernah membiarkan manusia. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menanggung semua kesusahan kita sendiri saja. Allah berjanji akan menggendong atau menanggung manusia dalam kesusahan yang mereka hadapi. Tuhan berjanji buat kita semua bahwa Dia akan menolong kita. Tuhan akan menjadi penyelamat kita dalam segala hal yang kita hadapi. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, justru dalam kesulitan, di dalam kelemahan, dan di dalam keterbatasan yang kita miliki, keterbatasan, kelemahan, kesulitan yang dihadapi oleh manusia, ini menunjukkan bahwa kasih Allah sungguh-sungguh menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi, pasal 4 ayat 13, Rasul Paulus berkata, dia berkata begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sanggup menanggung segala perkara, yaitu tantangan, pergumulan, persoalan, yaitu dengan cara dia menanggungnya atau menghadapinya bersama dengan Tuhan. Artinya jika tanpa Tuhan yang menolongnya, Rasul Paulus tidak akan sanggup menghadapi persoalan atau pergumulan yang sedang dihadapinya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupannya sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, dalam memberitakan firman Tuhan, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Bahkan tantangan dan persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus sering mengancam jiwanya, sering mengancam nyawanya. Secara manusia Rasul Paulus tidak akan sanggup menghadapinya. Tetapi karena bersama dengan Tuhan, maka Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sanggup menghadapi tantangan yang ia hadapi di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Ia menjadi rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Melalui pelayanannya ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Ada banyak jiwa yang diselamatkan. Ada banyak jiwa yang menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga gereja sampai hari ini tetap bertumbuh, berkembang, dan diberkati Tuhan. Itu juga tidak terlepas dari pelayanan yang luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau menghadapi persoalan di dalam hidupmu, apapun itu, engkau tidak menghadapinya seorang diri, sebab ada Allah yang selalu menyertai dan menolongmu. Tuhan akan memberikan kekuatan saat engkau menghadapi masalah yang Tuhan izinkan di dalam hidupmu. Tuhan akan memberikan jalan keluar saat engkau menghadapi persoalan. Sebab Tuhan tidak akan memberikan pencobaan atau persoalan yang melebihi kekuatanmu. Ketika Tuhan izinkan persoalan ada di dalam hidupmu, Tuhan juga akan selalu memberikan kekuatan kepadamu untuk menghadapinya. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Inilah janji Tuhan saat kita menghadapi pencobaan. Kita harus percaya kepada janji Tuhan bahwa pencobaan atau persoalan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan yang kita miliki. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Allah yang kita sembah, yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang akan selalu memberikan jalan keluar untuk setiap pencobaan-pencobaan atau persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Yang artinya bahwa Allah memberikan kemenangan dalam setiap pencobaan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Haleluya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita meragukan kasih dan kuasa Allah di dalam memelihara kehidupan kita. Kasih dan kuasa Allah akan selalu dicurahkan kepada kita anak-anaknya yang senantiasa mau mempercayakan kehidupannya kepada Allah. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah senantiasa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Pergumulan, masalah, persoalan apapun yang saat ini engkau hadapi, Tuhan mau supaya engkau menyerahkannya itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan bukan hanya ingin menyelesaikan persoalanmu, tetapi Tuhan ingin memberkati hidupmu. Tuhan tidak hanya menolong dan memberkati kehidupanmu saat ini saja, tetapi Ia juga mau menjadi Allahmu yang akan selalu menolong dan memberkati hidupmu sampai engkau tua, bahkan sampai akhir hidupmu. Haleluya. Oleh karena itu, janganlah kita hidup di dalam kekhawatiran. Janganlah kita hidup dalam keputusasaan, sebab ada Allah yang selalu bersamamu. Ada Allah yang selalu besertamu. Hiduplah dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, sebab sungguh ada masa depan yang penuh berkat bagi setiap orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, amin. Baiklah anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak akan memberikan beberapa soal. Bapak minta kalian tulis soal ini di buku tulis kalian, dan setelah kalian mengerjakannya, kalian dapat mengirimnya ke Google Classroom. Oke? Haleluya. Soal nomor 1. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tertulis di dalam kitab ... Tulis nama kitabnya, pasalnya, dan ayatnya. Oke? Haleluya. Sekarang soal nomor 2. Rasul Paulus sanggup menghadapi segala perkara karena ia menghadapinya bersama ... Haleluya ya. Di dalam
kehidupan Rasul Paulus dalam pelayanannya, ada banyak pergumulan dan tantangan, ya. Tetapi dia sanggup menghadapinya, sanggup melaluinya, karena dia mengandalkan siapa? Karena dia menghadapinya bersama siapa? Titik-titik. Haleluya. Sekarang soal nomor 3. Dalam pelajaran firman Tuhan hari ini, Tuhan berjanji akan menggendong atau menanggung kita sampai titik-titik. Sampai kapan Tuhan Yesus mau memberkati kita, mau menolong kita, dan mau menanggung kehidupan kita. Haleluya. Sekarang soal nomor 4. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang titik-titik. Haleluya. Kalau kalian menyimak kebenaran firman Tuhan yang Bapak sampaikan, pasti kalian bisa mengerjakannya. Haleluya. Sekarang soal yang terakhir, nomor 5. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan titik-titik untuk setiap pencobaan yang kita hadapi. Bapak ulang sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan titik-titik untuk setiap pencobaan yang kita hadapi. Haleluya. Bapak mengucapkan banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang Bapak sampaikan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati kalian semua dimanapun kalian berada saat ini. Sampai jumpa dalam mata pelajaran agama Kristen berikutnya. Haleluya, haleluya, amin.